Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul melalui video ini dalam keadaan sehat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Henry Widiawan, mahasiswa Agroekoteknologi, Fakultas Peternakan dan Pertanian, tahun angkatan 2025. Di sini, hari ini saya akan mengajak kita semua merenungkan realitas penggunaan bahasa Indonesia di sekitar kita. Realitas yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini tidak hanya berasal dari perkembangan teknologi dan globalisasi, tetapi juga dari kebiasaan dan pola pikir yang mulai menganggap bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Padahal, bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, pembentuk budaya, sarana komunikasi resmi, serta jembatan pemersatu masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pembahasan tentang bahasa Indonesia tidak dapat kita anggap remeh. Mari kita mulai. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, bahasa, daerah, dan budaya. Tanpa bahasa persatuan ini, tentu akan sulit bagi kita untuk berkomunikasi dalam satu ruang sosial yang sama. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi negara. Semua dokumen pemerintahan, undang-undang, surat dinas, pidato kenegaraan, pendidikan, dan informasi publik menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi sarana pembangunan ilmu iptek serta pendidikan nasional. Namun, yang memprihatinkan adalah kenyataan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan modern justru mengalami berbagai kemunduran. Banyak orang tidak lagi merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi formal, bahkan dalam lingkungan akademik. Lalu, fenomena permasalahan bahasa Indonesia di sekitar kita. Saat ini, kita sedang menghadapi beban besar dalam budaya berbahasa. Setiap hari, kita menjumpai permasalahan bahasa Indonesia di mana-mana, terutama di lingkungan publik, misalnya pada papan pengumuman, papan toko, banner, promosi, dan baliho. Seringkali ditemukan kesalahan ejaan, seperti penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, kata yang tidak baku, atau tanda baca yang keliru. Contoh sederhana adalah penulisan kata praktis yang sering ditulis menjadi praktek, kata karena ditulis menjadi karna, atau kata hektar ditulis menjadi hektar. Kesalahan-kesalahan ini terlihat sepele, tetapi apabila menjadi kebiasaan, maka akan dianggap benar dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Permasalahan lain adalah munculnya fenomena campur kode, yaitu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah secara tidak tepat. Kita sering mendengar percakapan yang dipenuhi kata bahasa Inggris seperti sorry, update, meeting, dan deadline. Sama halnya di media sosial, bahasa Indonesia sering dipadukan dengan bahasa gaul seperti gue, lo, WKWK, atau bentuk singkatan tidak baku seperti BTW, LOL, dan sebagainya. Fenomena ini tidak sepenuhnya salah, karena bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dinamis, namun permasalahan timbul dan situasi formal. Lalu, ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan bahasa Indonesia. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi membuat komunikasi menjadi sangat cepat. Orang terbiasa menggunakan kalimat pendek, tidak lengkap, dan terkadang tidak sesuai kaidah bahasa. Yang kedua, lingkungan pendidikan juga mempengaruhi. Tidak semua sekolah atau lembaga pendidikan memberikan penekanan besar pada penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kesalahan bahasa dibiarkan menjadi kebiasaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku terasa kaku, tidak keren, atau tidak fleksibel. Banyak orang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris karena dianggap lebih modern. Yang keempat, masuknya budaya asing melalui film, lagu, game, dan media sosial turut memengaruhi kebiasaan berbahasa generasi muda. Yang kelima, kurangnya kesadaran bahwa bahasa Indonesia merupakan aset budaya yang harus dijaga dan dihormati.
Permasalahan ini tentu tidak boleh dianggap kecil, karena memiliki sejumlah dampak yang besar. Dampak pertama adalah kesalahpahaman komunikasi. Kesalahan berbahasa dapat membuat pesan menjadi kabur atau ambigu, sehingga tujuan komunikasi tidak tercapai. Dampak kedua adalah melemahnya kemampuan akademik. Bahasa membantu manusia berpikir dan menuangkan ide. Jika struktur bahasa rusak, cara berpikir pun ikut terpengaruh. Dampak ketiga adalah hilangnya kebanggaan berbahasa Indonesia. Generasi muda biasa saja merasa bahasa Indonesia tidak penting, sehingga lambat laun bahasa Indonesia mulai kehilangan identitasnya. Dampak keempat adalah rusaknya budaya tulis. Ketika orang mulai terbiasa menulis tidak sesuai kaidah, maka karya tulis ilmiah, jurnal, laporan, atau surat resmi akan mengalami penurunan kualitas. Dengan adanya dampak tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu menangani masalah ini. Kita perlu kembali mengingatkan diri kita pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia memiliki pedoman yang jelas melalui KBBI dan PUEB. Di dalamnya terdapat aturan lengkap mengenai penggunaan huruf kapital, struktur kalimat, pilihan kata, ragam bahasa, dan unsur pembentukan istilah. Jika masyarakat mau mempelajari dan menerapkannya, maka penggunaan bahasa Indonesia akan menjadi lebih rapi, lebih jelas, dan lebih efektif. Namun, persoalannya bukan hanya kemampuan membaca aturan, melainkan kesadaran untuk mempraktikkannya. Lalu, sebagai generasi muda, termasuk pelajar dan mahasiswa, memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa Indonesia. Kita adalah pengguna bahasa dalam 50 tahun mendatang. Oleh sebab itu, cara kita menggunakan bahasa hari ini akan membentuk kondisi bahasa kita di masa depan. Kita dapat memulainya dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, membiasakan menggunakan bahasa Indonesia baku ketika menulis tugas sekolah. Yang kedua, menggunakan campur kode dalam situasi formal. Yang ketiga, menghindari plagiarisme bahasa atau menyalin tanpa memahami makna. Yang keempat, mengikuti lomba penulisan, membaca sastra, atau mengembangkan literasi bahasa. Yang kelima, menjadi contoh pengguna bahasa di lingkungan sekolah dan keluarga. Dengan langkah-langkah ini, kita bukan hanya menjaga bahasa Indonesia, tetapi dapat meningkatkan kualitas diri kita. Dengan langkah-langkah tadi, kita dapat menjaga bahasa Indonesia dan identitas bangsa. Karena, pada dasarnya, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional. Negara kita memiliki berbagai bahasa daerah, dan itu adalah kekayaan besar. Namun, tanpa bahasa Indonesia, bangsa ini akan terpecah dalam ribuan kelompok bahasa. Bahasa Indonesia memberikan kesempatan bagi anak dari Papua untuk berbicara dengan anak dari Aceh, bagi orang Jawa untuk berbicara dengan orang Dayak, dan bagi seluruh warga dari Sabang hingga Merauke untuk saling memahami sebagai saudara satu bangsa. Oleh karena itu, menyepelekan bahasa Indonesia berarti mengabaikan sejarah perjalanan bangsa. Saya percaya bahwa Indonesia dapat berkembang menjadi bahasa internasional. Namun, hal ini mungkin terjadi jika generasi kita mau menggunakan bahasa Indonesia secara benar, aktif mengembangkannya, dan menjadikannya bahasa prestasi. Untuk mencapai itu, kita perlu yang pertama, meningkatkan budaya membaca karya bahasa Indonesia berkualitas. Yang kedua, menulis dengan struktur yang benar. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan berbahasa secara sopan. Dan yang keempat, terus menanamkan rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jika semua lapisan masyarakat bersedia bekerja sama, maka bahasa Indonesia tidak akan hanya menjadi bahasa nasional, tetapi juga bisa menjadi bahasa internasional yang mendunia. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat berbicara, tetapi juga warisan budaya dan identitas bangsa. Permasalahan bahasa Indonesia di sekitar kita tidak dapat dibiarkan. Kita harus mempelajari, memahami, dan menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari cara kita menulis caption media sosial, berbicara di sekolah, menulis tugas akademik, hingga berbicara di depan umum. Saya yakin,
Jika kita memelihara bahasa Indonesia, kita akan menjadi bangsa yang lebih cerdas, lebih terhormat, dan lebih berbudaya. Akhir kata, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mampu menginspirasi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Hendri Widiawan pamit undur diri. Bye-bye.